mandiri. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita berputus asa, kerja keras itu sudah biasa. Keluarga harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita apa penonton? Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi berdiri, sejahtera jangan miskin lagi, amin. Kita sambut pembawa acara kita, Bapak Haryono Siono dan Ibu Dewi Hugo. Bukan main Mbak Uges. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main. Tamu kita di studio terdiri dari pemuda-pemuda umur 15-17 tahun. Rata-rata luar biasa, senyumnya cerah. Mahasiswa-mahasiswa masa depan, dosen-dosen yang memang kepalanya sudah pelontos seperti kepala saya karena memikirkan masa depan, ya betul? Bukan main. Tapi jangan lupa, acara malam hari ini akan kita berikan hadiah istimewa. 3 handphone terbaru buatan dalam dan luar negeri. Bukan main. Kita beri tepuk tangan. Tentunya handphonenya tidak dapat dengan cuma-cuma ya Pak. Betul. Ada sponsor-sponsor khusus yang makin cinta terhadap acara kita, acara Gerakan Masyarakat Mandiri. Kemari. Coba kita coba, Gerakan Masyarakat Mandiri. Iya ya ya. Iya ya ya. Iya ya ya. Ini tambah banyak Pak. Ini sesuai dengan tema kita malam hari ini. Di samping perayaan Hari Sumpah Pemuda juga adalah menyongsong penduduk dunia 7 miliar. Bukan main. Luar biasa. 7 miliar. Ya. Penuh sekali Pak dunia. Bukan main, penuh. Tetapi 7 miliar sekarang ini lain dengan 5 miliar zaman yang lalu. Bedanya? Lain, dibanding 13 tahun yang lalu masih 6 miliar. Itu lain dengan sekarang. Karena yang 7 miliar sekarang ini orangnya makin lama makin dewasa dan makin tua. Dulu pada waktu 5-6 miliar itu banyaknya anak-anak. Ya Bu Marta ya, betul. Nah, ini Bu Marta dari PBB. Betul Bu Marta. Coba Pak Marta, cerita Bu Marta. Oh, kita beri tepuk tangan untuk Bu Marta. Betul ya, penduduknya 7 miliar. Betul Pak. Tepatnya 3 hari lagi, tanggal 31 Oktober, penduduk dunia diperkirakan memasuki angka 7 miliar. Bukan main. Indonesia berapa Bu Mel? Sekarang Indonesia sekitar 240 juta. Kita beri tepuk tangan. Indonesia sumbangannya nomor 4 di seluruh dunia. Betul. Oleh karena itu jangan lupa nomor telepon untuk kuis kita 087 875 967 404. Coba diulangi Mbak. 087 875 967 404. Pertanyaannya adalah berapa jumlah penduduk dunia pada akhir Oktober 2011? Tinggal pilih A 6 miliar, B 7 miliar, C 8 miliar. Kirimkan SMS sebanyak-banyaknya, tidak menelepon ya, tapi kirimkan SMS sebanyak-banyaknya dan dapatkan hadiah berupa 3 buah handphone dari Yayasan Dam Mandiri. Sudah siap ya? Setuju? Yang di studio teleponnya sudah suruh matikan. Jadi yang di luar studio. Iya. Kasihan juga Pak. Nanti diam-diam selama acara
Oh, sini bingung kasih SMS begitu ya. Malam hari ini jadi istimewa karena kita kedatangan banyak sekali tamu, Pak. Betul. Kami ingin menyapa tamu-tamu kita yang datang pada malam hari ini. Silakan. Ya, ini ada dari Posdaya Binaan Universitas Pancasila. Kita beri tepuk tangan, Posdaya. Makin marak Posdayanya ya Pak ya, terima kasih. Baik. Kemudian Posdaya Alamanda, Kelurahan Aren Jaya, Bekasi. Wah, selamat datang. Kemudian Posdaya Tunas Bangsa, Posdaya Binaan P2 SDM IPB Bogor. Wow. Ya, selamat datang jauh-jauh dari Bogor ini ya. Mahasiswa KKN tematik P2 SDM IPB Bogor. Selamat datang. Kemudian Posdaya Binaan Universitas Negeri Jakarta. Ya itu yang baru datang kelihatannya ya. Baik, karena macetnya luar biasa, Pak. Hujan besar di luar. Kemudian Kapermas Kota Bekasi. Ya, terima kasih, selamat datang. Kemudian BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang. Kemudian staf dan karyawan BKKBN Pusat. Selamat datang. PKK Jatinegara. Duduknya paling depan, Pak. Ya. Dengan batiknya yang deket, indah. Soalnya dekat. Iya, Universitas Nasional. Oh, hijau-hijau. Hijau-hijau di belakang ya. Kemudian pengurus dan karyawan DNIKS. Selamat datang. Kemudian staf dan karyawan LIPI. Iya, selamat datang Pak. Ini luar biasa, tamunya banyak sekali hari ini. Pengurus dan karyawan Lembaga Demografi Indonesia. Ketuanya ada baru datang itu. Biar aja. Baik. Kemudian Senat dan mahasiswa STIA LAN Jakarta. Wow, banyak sekali yang datang. Selamat datang. Mahasiswa STEKPI. Di belakang. Berdiri supaya kelihatan. Nah, ini mahasiswa STEKPI. Kemudian mahasiswa STMIK Bani Saleh Bekasi. Wow, kelihatannya satu kompi tuh berangkatnya ya. Kemudian Institut Teknologi Indonesia Serpong, Tangerang. Selamat datang. Kemudian jauh sekali dari Serpong. Ada yang cari tempat duduknya bingung gitu. Ya, di sini tempat duduknya bisa terlipat sendiri ya. Dari Karawang. Dari mahasiswa Universitas Indonesia. Selamat datang. Akom Global Media Jakarta. Global Media, selamat datang. Kemudian Universitas Singaperbangsa Kerawang. Wah, selamat datang. Kemudian Pemda Solok. Wah, ini dari Pemda Solok. Kemudian unsur Surya Kencana Cianjur. Nah, ini dari Cianjur. Kemudian Posdaya Binaan Ibnu Khaldun. Ya, selamat datang. Semoga tidak ada yang tertinggal ini ya. Sudah semua ya Pak, saya berharap semuanya sudah tersebut dan tinggal kita memperkenalkan tamu istimewa kita yang datang pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Bupati Solo, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Dr. Andes Samsyurahim. Selamat datang Pak. Kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo, Ibu Hajah Erlinda Samsyurahim. Secara kebetulan keduanya suami istri. Kemudian Pejabat Kepala BKKBN Pusat, Pak Sudibyo Halimuso, kita beri tepuk tangan. mana Pak Dibyo. Kemudian Dr. Sri Sunarti dari LIPI, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Selamat malam Bu. kemudian Bapak Profesor Teguh. Dr. Teguh. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Sekretaris dari Yayasan Stroke Indonesia. Ya, dan ini mahasiswanya ada di sini. Iya. Baik, luar biasa. Kita berikan juga Ketua Lembaga Demografi UI, Pak Sony. Kita beri tepuk tangan. Selamat datang. Jadi yang kependudukan kita taruh di bawah supaya jangan merembet banyak anak begitu. Betul Pak. Meskipun kita pakai kata ya, betul, tapi sesuai dengan program keluarga berencana ya Pak ya. Betul. Baik. Dua anak
sudah cukup. Jadi Dua anak bukan sudah 2 anak lebih baik, bukan. Bukan. 2 anak sudah cukup. Sudah cukup. Betul. Ya. Semoga ini mengingatkan kita lagi betapa pentingnya ber-KB ya Pak ya. Betul, betul. Kita akan mulai bincang-bincang kita malam hari ini mengenai menyongsong penduduk dunia 7 miliar. Anda bisa bersiap-siap. Sekaligus kita ingin mempersatukan bangsa dalam memperingati Sumpah Pemuda. Tetapi juga kita tidak ingin generasi muda yang menjadi penduduk Indonesia terkena penyakit stroke. Oleh karena itu kita datangkan Profesor Teguh, dan besok kita akan memperingati Hari Stroke Internasional. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Banyak yang kita akan perbincangkan malam hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Populasi penduduk dunia saat ini telah mencapai 6,77 miliar. Dan pada 31 Oktober 2011, jumlah penduduk dunia akan tembus angka 7 miliar. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan bahwa bulan depan, bayi ke-7 miliar penduduk dunia akan lahir. Para ahli mengatakan, laju pertumbuhan penduduk telah mencapai tingkat yang berbahaya, di mana angkanya telah berlipat 3 sejak 1940. Dengan lebih banyak orang untuk diberi makan, rumah, dan perawatan medis, mereka mengatakan sumber daya dunia berada di bawah tekanan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Saat populasi stabil di negara industri, hampir semua pertumbuhan penduduk dalam waktu dekat diperkirakan terjadi di negara-negara berkembang. Jumlah penduduk dunia yang mencapai 7 miliar di bulan Oktober 2011 ini, jumlahnya lebih banyak 1 miliar dibandingkan 12-13 tahun lalu. Artinya, setiap 13 tahun, penduduk dunia bertambah 1 miliar orang. Padahal dulu perlu waktu 130 tahun untuk tambah 1 miliar penduduk dunia. Dari jumlah 7 miliar orang di dunia, Indonesia adalah negara penyumbang pertambahan penduduk kelima terbesar di dunia. Sedangkan negara yang jumlah penduduknya besar belum tentu menjadi penyumbang terbanyak. Meski saat ini Cina memiliki populasi terbanyak penduduk dunia, yaitu 1,34 miliar, namun untuk pertambahan penduduknya, Cina kalah jauh dari India. Indonesia yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Amerika, justru pertambahan penduduknya melebihi Amerika. Lantas apa yang terjadi? Populasi penduduk dunia tembus 7 miliar. Ada 7 isu pokok yang harus dihadapi dari jumlah 7 miliar penduduk dunia, yaitu 1. Mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan juga dapat memperlambat pertumbuhan penduduk. 2. Membebaskan kemampuan perempuan dan anak perempuan akan mempercepat kemajuan di segala bidang. 3. Dengan keterbukaan terhadap teknologi baru, proporsi penduduk muda yang besar dan saling berhubungan melakukan transformasi politik dan budaya. 4. Memastikan bahwa setiap anak diinginkan dan setiap persalinan aman, sehingga akan mengarah pada keluarga yang lebih kecil dan kuat. 5. Sebanyak 7 miliar manusia dan mereka yang akan ada setelahnya bergantung pada kesehatan bumi kita. 6. Fertilitas yang lebih rendah dan usia hidup yang lebih panjang menambah tantangan baru di seluruh dunia. 7. Sebanyak 2 miliar orang lagi akan hidup di kota, sehingga membutuhkan rencana untuk mereka. Dengan 19 kelahiran per 1000 populasi, diperkirakan ada sekitar 360.000 kelahiran per hari terjadi di dunia. Dan dengan 8 kematian per 1000 populasi, berarti ada sekitar 151.600 orang yang meninggal setiap hari di seluruh dunia. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti perbincangan berikut ini. Kanker, gagal ginjal, dan diabetes adalah penyakit yang susah diobati. Kini hadir di Jakarta, Changqiang Klinik TCM, sebuah klinik dengan pengobatan resep eksklusif TCM yang telah terbukti di Tiongkok, menggunakan pengobatan dengan minuman ramuan herbal
yang bermanfaat untuk membuang racun tubuh yang diolah secara higienis dan modern, serta dilengkapi dengan metode ramuan Tiongkok yang ditempelkan pada titik akupuntur. Metode eksklusif tersebut sudah mengobati banyak pasien. Saya sudah 2 tahun terkena kanker payudara. Saya sudah dioperasi, kanker saya tetap tumbuh. Setelah diberitahu oleh teman, saya berobat ke klinik Changjiang. Hanya dengan 3 kali pengobatan, saya sembuh. Kanker saya tidak tumbuh kembali. Sudah 3 tahun saya hidup menderita karena penyakit lemah ginjal. Setiap minggu saya harus 2 kali cuci darah. Tapi sekarang, setelah saya berobat ke klinik Changjiang, penyakit saya sudah sembuh dan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya kena penyakit kencing manis selama 5 tahun. Setiap saat saya harus minum obat, tapi penyakit saya tidak bisa sembuh total. Lalu saya berobat ke klinik Changjiang TCM. Setelah menjalani 4 kali pengobatan, sekarang saya sudah sembuh. Hampir 1 tahun ini, penyakit kencing manis saya tidak pernah kambuh lagi. Setiap pasien yang datang berobat di Changjiang Klinik TCM dapat spesial diskon 30%. Changjiang Klinik TCM. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kegiatan wisata, program pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Program Sadar Wisata menyadarkan kita bahwa negeri kita cantik, negeri kita indah. Karenanya, ajaklah keluarga berwisata di dalam negeri sehingga mereka lebih mencintai negerinya. Kenali negerimu, cintai negeri. Halo ibu-ibu, untuk buah hati beri yang terbaik, mulai dari nama, kasih sayang, dan ASI. Betul Ibu Bidan, bantu ibu-ibu ini menyusui ya, karena ASI yang terbaik untuk tumbuh kembang bayi. Ayo kita semua dukung ibu untuk menyusui. Berikan ASI saja selama 6 bulan pertama. Tahun ini pemondokan semakin dekat. Insya Allah kami makin semangat dalam beribadah. Insya Allah layanan makanan jadi lebih lancar dan memadai. Kami jadi tidak memikirkan hal lain selain ibadah. Insya Allah saudara-saudara kita semakin nyaman menunaikan ibadah haji sehingga menjadi haji mabrur. Amin. Ada media sekolah apa ina wila membaso, wila mamura, wila manyirai, wila pabahasa. Ina kalau kumang ada unuku baca selfie. Belakangan ini sudah ada yang berminat ataupun mau, bahkan ada yang menawarkan kenapa di desa kami itu tidak didirikan satu kegiatan KF, karena mereka sudah tahu bahwa memiliki pengetahuan itu sangat penting di hari-hari yang akan mendatang. Anak Indonesia harus bebas polio dan terlindungi dari penyakit campak. Bawa bayi dan balita Anda ke pos pelayanan imunisasi, baik yang belum diimunisasi maupun yang sudah diimunisasi. Imunisasi adalah hak anak, apalagi vaksinnya buatan Indonesia. Imunisasi aman bagi anak yang sedang demam ataupun batuk pilek. Pastikan bayi dan balita kita mendapatkan imunisasi. Mbak Uges, rupanya malam hari ini sungguh sangat menarik. Tadi Mbak Marta telah menceritakan jumlah penduduk dunia dan juga jumlah penduduk Indonesia. Sekarang Pak Sony sudah datang. Bagaimana kira-kira ciri penduduk dunia dan penduduk Indonesia dalam 2-3 kalimat agar supaya para narasumber nanti bisa berkomentar, Pak Sony. Pak Sony ini adalah Kepala Lembaga Demografi UI.
Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih. Selamat malam Prof. Aryana, Mbak Ugas, Bapak Ibu sekalian. Memang gini, penduduk dunia dan Indonesia sebetulnya dalam hal struktur penduduk menurut usia sekarang ya hampir sama. Betul. Jadi 67% penduduk Indonesia dan juga dunia itu berusia produktif. Jadi berada dalam usia produktif 15 sampai 64 tahun. Artinya bukan hanya Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi seluruh dunia, sehingga akan terjadi kompetisi dalam hal menarik investor. Dan ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi kita, di mana setiap negara berusaha meningkatkan daya saing investasinya, sedangkan Indonesia untuk beberapa daya saing investasinya perlu memperbaiki diri. Sedangkan penduduk di bawah 15 tahun makin menurun. Betul sekali. Makin menurun. Tapi penduduk seperti saya ini meningkat, makin meningkat. Di Indonesia berapa kira-kira Pak sudah? Lansia sekarang sekitar 20 juta ya. 24 juta. 24 juta, betul. Lansia, dan ini kita harus siapkan infrastruktur bagi mereka. Sebetulnya mereka ini tidak bisa juga kita anggap sebagai beban saja kalau mereka bisa produktif. Nah, bagaimana membuat mereka produktif? Tentunya harus menciptakan dan menyediakan infrastruktur yang mendukung produktivitas mereka. Jadi sekarang lansia, zaman lansia dimasukkan panti asuhan sudah mulai berakhir. Sudah, betul. Masuk ke lansia yang produktif. Produktif. Lansia, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini kita kembali sekarang ke Pak Dibyo. Ya, bagaimana Pak Dibyo? Penduduk Indonesia menurut ceritanya Bu Marta dan Pak Sony tadi harus diwaspadai, tetapi tidak perlu dianggap sangat berbahaya ya. Silakan Pak Dibyo. Ya betul, tadi sudah disampaikan oleh Bu Marta sama Pak Sony bahwa penduduk kita sekarang ini kira-kira sudah di atas 240 juta jiwa. Hitung-hitungannya kan sederhana ya, kalau dari hasil sensus kemarin penduduk Indonesia ini 237,6 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,49% per tahun, berarti yang kira-kira 2011 ini sudah lewat dari 240 juta jiwa, dan jumlah ini tetap memposisikan Indonesia pada posisi nomor 4 terbesar penduduknya di dunia. Namun persoalannya adalah jumlah besar ini bagus kalau kualitasnya bagus, artinya kan bisa menjadi aset atau sebagai namanya penggerak daripada pembangunan. Tetapi kualitas penduduk Indonesia masih perlu ditingkatkan, karena sekarang indeks pembangunan manusia di Indonesia ini sekarang berada pada urutan 108 dari 188 negara. Jadi kita memang perlu kerja keras untuk memberdayakan masyarakat supaya, karena indeks pembangunan masyarakat ini kan, indeks pembangunan manusia ini kan intinya sehat, kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, dan kesejahteraannya baik. Secara sederhana kan begitu. Berarti kan kita harus memberdayakan masyarakat supaya bisa mengatasi ketiga hal ini. Lebih baik sekolahnya, lebih sehat, dan kemudian lebih sejahtera. Nah, dan BKKBN sekarang siap untuk itu. Ya, BKKBN siap untuk, karena BKKBN adalah bagian dari upaya membangun sumber daya manusia ini. Kalau setiap keluarga ini mampu membatasi jumlah keluarganya sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, dengan demikian maka keluarga-keluarga ini pasti akan bisa meningkatkan kesehatan bagi anggota keluarganya, bisa meningkatkan pendidikan bagi keluarganya lebih baik, dan kesejahteraan bagi keluarganya lebih baik. Pak Dibyo, kalau dulu saya zaman kepala BKKBN, kemana-mana akan ngantongin kondom, kondom, spiral, pil dan sebagainya. Kalau BKKBN sekarang apa yang dibawa? Jadi kita tadi sudah dikatakan oleh Pak Sony juga bahwa jumlah penduduk Indonesia maupun dunia ini kan usia produktifnya sangat luar biasa. Terus terang saja generasi muda termasuk di Indonesia ini proporsinya kan sangat luar biasa.
Oleh karena itu sasaran bagi BKKBN bukan saja pasangan usia subur yang harus Dikasih mengendalikan, kondom. ya dikasih kondom, disuntik ibunya, diberi pil ibunya suruh minum atau bapaknya di vasektomi, tetapi generasi muda harus menjadi sasaran dan prioritas yang utama agar generasi muda ini menjadi generasi berencana, generasi yang cerdas, generasi yang cerdas. Busri, LIPI juga mempunyai kegiatan penelitian kependudukan. Bahkan dalam waktu singkat ini akan dikembangkan satu roadmap kependudukan ya, yang sudah lebih sophisticated. Karena menurut Pak Sony tadi, pasangan-pasangan muda yang umurnya 15 sampai 60 tahun itu sudah mendekati 70%. Sedangkan sedang yang di bawah 15 tahun makin lama makin kecil, makin 25% dan makin turun lagi. Pasangan yang tua 10%. Nah, ini bagaimana roadmap yang sedang dirancang oleh LIPI? Terima kasih Pak Aryono. Jadi begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony juga bahwa dengan penduduk yang besar tentunya membawa implikasi yang cukup luas ya. Nah, untuk itu kita memang seharusnya dengan penduduk yang besar itu kita tingkatkan kualitasnya, karena tidak hanya berkualitas tetapi juga kita tentunya mengingatkan bagaimana permasalahan ketenaga kerjaannya, kita siapkan ketenaga kerjaannya, dan tentunya ini juga masalah yang berkaitan dengan mobilitas penduduk tentunya, baik itu internal maupun internasional, karena permasalahan mobilitas penduduk yang internal ini yang didominasi oleh urbanisasi, Pak, ini tentunya juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan, karena mobilitas penduduk, kalau dulu ada faktor yang pendorong penariknya, sekarang orang harus sudah bermigrasi misalnya ya dari desa, karena dengan keterbatasan sumber daya yang ada di pedesaan sekarang dengan penduduk yang semakin besar, kemudian kalau kita lihat sekarang dengan perubahan cuaca, kalau kita lihat fenomena perubahan iklim, di mana pertanian dengan hasil yang sekarang sudah tidak seperti dulu lagi karena ketidakmapanan, hasil produktivitas pertanian yang berkurang. Nah, ini mendorong masyarakat pedesaan untuk ke perkotaan, dan ini tentunya membawa implikasi yang sangat besar, tidak hanya pada masalah permukiman, karena juga banyak sekali yang penduduk desa yang di kota di permukiman. Dan Indonesia ini agak aneh. Pak Sony sama saya beberapa hari lalu berbincang-bincang. Kalau di daerah lain penduduk perkotaan itu datang dari desa, Indonesia ini disulap desanya jadi kota. Karena jadi ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kabupaten baru. Jadi memang fenomenanya beda ya Pak Sony ya. Betul. Nah, selain itu juga tadi sudah singgung, harusnya memang pembangunan kependudukan ini juga dirancang mempersiapkan mulai dari janin, Pak, kemudian juga sampai lansia. Jadi menurut siklus hidup, pendekatan siklus hidup dari janin mulai remaja kita siapkan, kemudian pada saat usia produktif ibu hamil sampai pada lansia. Tadi sudah disampaikan Bapak bahwa kita memberdayakan mereka, lebih meningkatkan mereka supaya menghasilkan sesuatu yang lebih berproduktif dan tidak menjadi beban bagi negara. Selain itu juga tentunya kita juga harus memperhatikan masalah-masalah pembangunan kependudukan yang memenuhi hak-hak hidup manusia, tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi juga tentunya masalah kesehatan, karena semakin banyak penduduknya tentunya permasalahan kesehatan juga kita harus lihat, dan yang sangat mendasar juga masalah kesetaraan, tidak hanya masalah sudah lain ya. Kalau dulu masalahnya masalah alat vital, sekarang udah naik sampai ke perut, sampai ke jantung hati, dan sampai ke kepala. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang menjadi masalah Mbak Uges adalah tugas dari Pak Bupati. Nah, ini kita ambil contoh Pak Bupati yang sangat dinamis dari Kabupaten Solo. Bagaimana Pak Bupati menanggapi gejolak semacam ini? Terima kasih. Yang pertama, saya masih ingat ketika belajar demografi tahun 70-an. Ada teori Malthus namanya, bahwa pertambahan kebutuhan bahan pokok itu seperti hitung, sedangkan pertumbuhan manusianya seperti direct ukur.
maka kelipatan 2 dari jumlah penduduk waktu itu waktunya semakin cepat apabila tidak dilakukan pengaturan. Ketika tahun 70-an penduduk kita masih sekitar 4 miliar, maka diperkirakan tahun 2040 penduduk itu menjadi 8 miliar. Tetapi angka 8 miliar itu kita khawatir akan tercapai sebelum tahun 2040. Maka lahirlah program keluarga berencana pada itu, tetapi orientasinya masih bersifat kuantitas. Tetapi setelah terjadi berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita juga khawatir kalau penduduk itu betul-betul potensial bisa dijadikan sebagai sumber daya pembangunan. Tetapi Pak Sony, rupanya Pak Bupati ini bisa masuk lembaga demografi, Pak. Tetapi apabila penduduk itu tidak potensial, maka dia menjadi beban pembangunan. Apa yang terjadi sekarang? Kemiskinan tidak hanya berkurang sebenarnya secara kualitas. Jumlah pengangguran tidak berkurang secara kualitas. Walaupun secara hitungannya dari tahun ke tahun, dari angka statistik jumlah kemiskinan berkurang, jumlah pengangguran berkurang. Tetapi kemana mereka pergi? Mereka bekerja, tapi bekerja yang tidak kentara, penganggur tidak kentara. Jadi tukang ojek berapa ratus ribu jumlahnya sekarang. Kemudian bekerja yang tidak sesuai dengan jam pekerjaan. Oleh sebab itu, melalui program kependudukan dan keluarga berencana ini, kita berharap bagaimana yang memproduksi manusia itu bisa kita perdayakan. Siapa yang memproduksi manusia adalah ibu dan bapak di rumah tangga, di keluarga. Ketika keluarga itu tidak berdaya, ketika keluarga itu tidak paham dengan pengaturan kependudukan, maka jumlah penduduk semakin hari semakin menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu, salah satu barometer untuk mengatur jumlah kelahiran yang produktif itu adalah bagaimana kita memberdayakan keluarga. Sebab keluarga yang memproduksi. Kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak. Tetapi bagaimana bapak dan ibu paham mengenai keluarga, paham mengenai sumber daya yang mereka lahirkan itu. Makanya perlu pemberdayaan keluarga. Perlu pemberdayaan keluarga. Kemudian fenomena yang kita hadapi di lapangan adalah sama seperti yang katakan tadi, bahwa urbanisasi semakin hari semakin meningkat. Dianggap kota itu adalah lapangan pekerjaan. Tetapi setelah urbanisasi ke kota, ternyata mereka itu tidak mendapat pekerjaan. Akhirnya stres, akhirnya stroke. Nah, jadi banyak banyak penduduk desa yang pergi ke kota, sampai di kota mereka menjadi stres ujungnya stroke. Makanya perlu juga yang namanya lembaga yang namanya rumah sakit stroke ini. Maka di Bukit Tinggi Sumatera Barat sudah ada, Pak. Oh, sudah ada, Pak, ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa terjadi yang semacam itu? Karena memang faktor ekonomi juga. Sementara terbatasnya jumlah lahan yang ada di pedesaan, jumlah lahan yang terbatas itu juga tidak digarap. Sementara jumlah lahan yang terjadi di kota itu sebenarnya tidak banyak, tetapi juga terjadi pengangguran. Oleh sebab itu, dari satu sisi kita harus memberdayakan keluarga, dari sisi lain bagaimana juga mengatur distribusi penduduk yang berkualitas sehingga bisa terserap oleh lapangan pekerjaan. Bukan main. Nah, ini Pak Dibyo. Jadi penduduknya harus sekaligus dibawakan kepandaian, ya, keterampilan, pemberdayaan. Bagaimana komentar Pak Dibyo? Ya, saya kira kita setuju bahwa penduduk harus semakin berdaya. Artinya jangan diperdayakan, tapi diberdayakan. Karena terus terang saja yang bisa menolong penduduk itu seharusnya penduduk itu sendiri. Jadi kalau setiap saat menunggu kucuran bantuan terus dari pemerintah misalnya, kan pasti punya keterbatasan. Jadi yang menolong itu ya harus keluarga sendiri. Ya, keluarga itu sendiri. Maka pemberdayaan keluarga itu memang luar biasa. Luar biasa. Dan itu harus menjadi penting. Baik, nanti sebelum kita lanjut ke Ibu dan juga perihal stroke ini, kelihatannya biarkan yang di rumah berpikir sebentar. Betul. Apakah kemungkinan ini juga terjadi pada keluarga kita? Iya, diri kita sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Anda nanti bisa berpartisipasi di 0215743476 atau 5743476. Pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan. 08 karena ada di layar kaca Anda, 0215743478 atau 5743476. Tetap bukan untuk ngirim kuis ya. Bukan untuk ngirim kuis. Untuk mengirim kuis nanti dikirimkan ke nomor telepon yang lain, bukan nomor telepon yang itu, ke 087 875967 404. Pertanyaannya adalah berapa jumlah penduduk dunia pada akhir Oktober 2011? A. 6 miliar, B. 7 miliar, C. 8 miliar. Silakan kirimkan jawaban Anda sebanyak-banyaknya. Tetap di sini di Gerak
Gerakan Masyarakat Mandiri? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Modal dari koperasi, penghasilan bertambah, keluarga lebih sejahtera. Awalnya usaha saya tidak seberapa, tapi dengan modal dari koperasi, saya bisa mempekerjakan ibu-ibu sekitar. Perempuan Indonesia bisa berperan memajukan keluarga dan bangsa melalui wirausaha. Berkat modal dari koperasi, saya dapat membantu suami mencari nafkah. Jadilah anggota koperasi. Koperasi kuat, rakyat sejahtera. Kalian harus jadi orang yang pintar dan jujur. Kalian akan menjadi pemimpin, teladan, soko guru masyarakatnya. Tapi jika kalian pintar tapi tidak jujur, anak-anak akan menjadi penipu. Raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Tumor, kanker, gagal ginjal, dan diabetes adalah penyakit yang susah diobati. Kini hadir di Jakarta, Changjiang Klinik TCM, sebuah klinik dengan pengobatan resep eksklusif TCM yang telah terbukti di Tiongkok, menggunakan pengobatan dengan minuman ramuan herbal yang bermanfaat untuk membuang racun tubuh yang diolah secara higienis dan modern, serta dilengkapi dengan metode ramuan Tiongkok yang ditempelkan pada titik akupuntur. Metode eksklusif tersebut sudah mengobati banyak pasien. Saya sudah 2 tahun terkena kanker payudara. Saya sudah dioperasi, kanker saya tetap tumbuh. Setelah diberitahu oleh teman, saya berobat ke klinik Changjiang. Hanya dengan 3 kali pengobatan, saya sembuh. Kanker saya tidak tumbuh kembali. Sudah 3 tahun saya hidup menderita karena penyakit lemah ginjal. Setiap minggu saya harus 2 kali cuci darah. Tapi sekarang, setelah saya berobat ke klinik Changjiang, penyakit saya sudah sembuh dan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya kena penyakit kencing manis selama 5 tahun. Setiap saat saya harus minum obat, tapi penyakit saya tidak bisa sembuh total. Lalu saya berobat ke klinik Changjiang TCM. Setelah menjalani 4 kali pengobatan, sekarang saya sudah sembuh. Hampir 1 tahun ini, penyakit kencing manis saya tidak pernah kambuh lagi. Setiap pasien yang datang berobat di Changjiang Klinik TCM dapat spesial diskon 30%. Changjiang Klinik TCM. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kegiatan wisata, program pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Program Sadar Wisata menyadarkan kita bahwa negeri kita cantik, negeri kita indah. Karenanya, ajaklah keluarga berwisata di dalam negeri sehingga mereka lebih mencintai negerinya. Kenali negerimu, cintai negeri. Dengan modal dari koperasi, penghasilan bertambah, keluarga lebih sejahtera. Awalnya usaha saya tidak seberapa, tapi dengan modal dari koperasi, saya bisa mempekerjakan ibu-ibu sekitar. Perempuan Indonesia bisa berperan memajukan keluarga dan bangsa melalui wirausaha. Berkat modal dari koperasi, saya dapat membantu suami mencari nafkah. Jadilah anggota koperasi. Koperasi kuat, rakyat sejahtera. Halo ibu-ibu, untuk buah hati beri yang terbaik, mulai dari nama, kasih sayang, dan ASI. Betul Ibu Bidan, bantu ibu-ibu ini menyusui ya, karena ASI yang terbaik untuk tumbuh kembang bayi. Ayo kita semua dukung ibu untuk menyusui. Berikan ASI saja selama 6 bulan pertama. Stop kekerasan, stop kekerasan. Ciptakan perdamaian, pupuk persaudaraan. Raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti.
kita dari ST7. ST adalah siswa terpadu. Ya. 7 siswa terpadu, sekali lagi kita beri tepuk tangan. Paduan suara yang membawakan satu nusa, satu bangsa, dan tanah airku. Ini binaan Dan mereka Mbak Uges dan para penonton yang saya hormati, mereka itu ada yang seumur hidup belum pernah bisa melihat, ada yang seumur hidup belum pernah bisa mendengar, tetapi berkat tangan-tangan halus dan hati kasih sayang dari Ibu Lis, kita mohon berdiri Ibu Lis. Mereka baru saja pulang dari tur internasional di Hong Kong dan mendapat banyak sekali penghargaan. Ini generasi yang potensial dan berdaya, Pak. Jadi jangan dilihat dari matanya, jangan dilihat dari telinganya, tetapi hatinya penuh kasih sayang. Bagaimanapun keadaannya, semua warga negara ini memberikan sumbangan yang besar dan ikut ambil andil di satu bangsa nusa, ini. satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tapi apakah anak-anak muda ini, juga para pemuda ini akan bebas dari stroke, Pak? Nah, kita lihat dulu. Karena kenapa saya sebut Ibu Lis, itu adalah peranan seorang ibu. Bagaimana ibu di Kabupaten Solok ini, Ibu. Nah, ini ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Rahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok pada kesempatan ini menyampaikan sedikit pentingnya peran ibu di Kabupaten Solok dan juga peran ibu di seluruh Indonesia. Karena generasi-generasi muda yang pas pada hari ini sedang merayakan Hari Sumpah Pemuda tentu juga lahir dari rahim seorang ibu. Tidak ada rahim pria, itu tidak ada. Jadi pada kesempatan ini kami sebagai ibu tentu juga mengharapkan kepada generasi muda akan pentingnya kemandirian, masa depan, dan juga jangan terpengaruh dengan masalah-masalah yang tentunya tidak dikehendaki oleh seorang ibu dan juga seorang bapak yang tentunya mendidik putra-putrinya mulai dari mempersiapkan kehamilan sampai membesarkan, sehingga diharapkan mereka punya masa depan, tentunya juga masa depan yang cerah. Berbicara mengenai ibu-ibu di Kabupaten Solok, dengan kerjasama tim penggerak PKK dengan Yayasan Darmandiri, tentu juga tugas pokok kami dalam rangka pemberdayaan ibu, pemberdayaan keluarga, di mana dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok itu, pada umumnya penduduk masyarakat Kabupaten Solok itu terdiri dari banyak ibu, Pak. Jadi jumlah penduduknya 70%. Lebih banyak. Ya, banyak, Pak. 70% ibu-ibu. 60% ibu, Pak, di Kabupaten Solok. Jadi bapaknya itu mungkin banyak di Jakarta itu barangkali. Penduduknya, Pak. Oh, penduduknya di Kabupaten Solok. Dan sebagai ibu dan juga penanggung jawab tim penggerak PKK dalam rangka pemberdayaan keluarga, tentu kita tidak terlepas daripada pendidikan, kesehatan, dan juga dari segi ekonomi. Dirangkum dalam posdaya begitu, Bu? Ya, semuanya itu kita rangkum dalam pos pemberdayaan keluarga, di mana di Kabupaten Solok sekarang sudah ada sebanyak 214 posdaya. Saingan sama Bekasi, Bu, sama saingan Bekasi. Iya, mudah-mudahan kami di Kabupaten Solok ini bisa menyaingi Kota Bekasi, Pak. Juga Bogor, Bu, juga Bogor. Mudah-mudahan. Ya. Apa saja yang di posdaya ini itu apa saja kegiatannya? Sekarang dari sejumlah beberapa posdaya yang sudah kami bentuk, kami juga
mengembangkan beberapa produk daerah kami, yaitu dalam rangka peningkatan ekonomi, yaitu kita membentuk pengembangan dari ekonomi sendiri, yaitu berupa peningkatan ekonomi, yang mana peningkatan ekonomi kita mempunyai produk, ada produk kentang, ada produk ubi ungu dan lain sebagainya. Dan kita berharap melalui Yayasan dan Mandiri ini tentu juga kami difasilitasi beberapa fasilitas dalam rangka peningkatan ekonomi di Kabupaten Solo. Ibu baru saja pulang dari meninjau pengembangan koperasi, bisa Iya, cerita? Pak. Kita baru saja studi komparatif ke Kabupaten dan Kota Malang. Di sana kami sudah dapatkan beberapa ilmu atau pengalaman dalam menimba, yaitu koperasi yang manajemennya itu koperasi tanggung renteng. Jadi insya Allah kita di Kabupaten Solo akan menyiapkan beberapa koperasi dalam rangka untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Solo ini. Oke, terima kasih Ibu. Salah satu yang menarik Mbak Uges adalah bahwa biasanya baru setelah lansia terkena stroke. Nah, ini Prof. Teguh, akhir-akhir ini anak-anak muda juga terkena stroke. Bisa cerita apa sebenarnya stroke itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus karena pertanyaan ini menyangkut tanggung jawab kita semua. Kenapa demikian? Karena kita bertanggung jawab dengan teman dekat kita juga seluruhnya. Jadi kalau seseorang mendapat stroke, berarti ada sesuatu yang menyebabkan otak tidak bekerja. Nah, otak ini memerlukan aliran darah yang cukup besar. Otak hanya besarnya 2,5% dari tubuh, tapi dia membutuhkan aliran darah 1/5-nya. Jadi ini betul-betul ada fenomena yang harus kita mengerti. Kenapa Tuhan memberikan otak demikian? Nah, kemudian diberikan suatu fitrahnya adalah otak kita manusia dengan misalnya kambing yang itu sama bentuknya tapi fungsinya berbeda. Kita punya kemampuan untuk berpikir dan berbudi. Nah, itu yang menyebabkan, sehingga kalau kita mengalami sesuatu kelainan di jaringan otaknya, akan terjadi perubahan yang sebetulnya sudah diciptakan oleh Allah, ya, bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus berpikir, kenapa? Tadi pertanyaan Pak Haryono, kenapa ada stroke? Stroke itu bukan suatu keadaan yang ya sudah habis lah. Tidak, Prof, saya mau bikin akhir segalanya ya. Ya, bukan akhir segalanya. Prof, saya mau bikin orang di rumah penasaran. Dari tadi kan baru dijelaskan otak saja. Bagaimana orang bisa stroke? Seperti apa stroke? Apa itu stroke? Saya simpan sebentar ya, Prof. Ya. Abis ini kita lanjutkan lagi. Betul. Kita, break sejenak. Anda bisa sekali lagi mengirimkan SMS sebanyak-banyaknya. Saat ini SMS sudah masuk adalah 1.624. Mungkin sekarang sudah bertambah menjadi 2.000 SMS. Jadi pastikan Anda ikut partisipasi dan mengirimkan jawaban Anda untuk sebuah pertanyaan. Berapa jumlah penduduk dunia akhir Oktober 2011? A. 6 miliar, B. 7 miliar, C. 8 miliar. Kirimkan jawaban Anda ke 087 875 967 404. Sebanyak-banyaknya. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya.
Sekarang tenang deh, ada jam persal sih. Jam persal, jaminan persalinan untuk semua ibu hamil yang belum punya jaminan persalinan. Mulai dari periksa kehamilan, melahirkan, sampai masa nifas, kita dilayanin. Bayi baru lahir juga. Kalau ada komplikasi, ibu dirujuk ke rumah sakit. Iya ya, dijamin pemerintah. Tetap KB ya. Jam persal, jempol. Halo ibu-ibu, untuk buah hati beri yang terbaik, mulai dari nama, kasih sayang, dan ASI. Betul Ibu Bidan, bantu ibu-ibu ini menyusui ya, karena ASI yang terbaik untuk tumbuh kembang bayi. Ayo kita semua dukung ibu untuk menyusui. Berikan ASI saja selama 6 bulan pertama. Desa kami jauh sekali, tapi dari sini kami bisa melihat dunia, membaca dan membayangkan apa yang ada di luar sana. Kami yakin bisa mencapainya. Hidupku di laut, temanku perahu dan ikan. Tapi sahabatku perpustakaan ini. Ia bagai nyawa dalam kehidupanku. Dari sini, informasi begitu mudah didapatkan. Sukses seperti sekarang ini tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ku ingin mereka sepertiku, berhasil meraih cita-cita. Perpustakaan selalu ada dan dekat dengan Anda. Dulu, para pemuda bangsa menjawab panggilan negara dengan semangat yang sama untuk bersatu meraih kemerdekaan. Kobarkan terus semangat untuk bersatu, berkarya, berprestasi, dan mengabdi menjadi pemuda kebanggaan Indonesia. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kegiatan wisata, program pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan. Program Sadar Wisata menyadarkan kita bahwa negeri kita cantik, negeri kita indah. Karenanya, ajaklah keluarga berwisata di dalam negeri, sehingga mereka lebih mencintai negerinya. Kenali negerimu, cintai negeri. Anak Indonesia harus bebas polio dan terlindungi dari penyakit campak. Bawa bayi dan balita Anda ke pos pelayanan imunisasi, baik yang belum diimunisasi maupun yang sudah diimunisasi. Imunisasi adalah hak anak, apalagi vaksinnya buatan Indonesia. Imunisasi aman bagi anak yang sedang demam ataupun batuk pilek. Pastikan bayi dan balita kita mendapatkan imunisasi. Assalamualaikum. Hai bintang, hai jannah, watimu. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan
yang baru terekam karena salam. Nabi kan sunnah jarak tamuman, tanda mulia mulia waro, ranap perempuan mulia rekang, ranap suara ranam koneng on, kama barejab wahai saudara. Assalamualaikum, kama ucapkan para undangan yang baru terekam karena salam. Nabi kan sunnah jarak tamuman, tanda mulia. Ya Allah tira tunang ro ule ipute disposisi de Aceh mulia rem Pancasila kame pule pule malape burung Garuda. Hey ya Allah mengingat-ingat wahai orakan kebudayaan begata jagan kebudayaan beraut dalam budaya luar. Hey, hot skala menan, si jumpa mire si ulam kahalas manau. Hot skala menan, hai ku tiding lang ham ding ham, ku tiding lang ham ding ham lambot bot la tiding lambot bot la tiding. Hai ma pute hai ma pute la pute si bungo pute la pute si bungo pute. Hai lelaba binte la binte ke ayo mate la binte ke ayo mate. Hati ding lang ham ding ham tiding lang ham ding ham lambos bos la tiding lambos bos la tiding. Hai tak jauh Aceh hai ados di posang kle hai ados di posang kle. Hai lelaba binte la binte ke ayo mate la binte ke ayo mate. Hati ding lang ham ding ham tiding lang ham ding ham lambos bos la tiding lambos bos la. Hai la otsa ilun lambama hairun kawaidi datang lama pura hai bacute salah lamun konsa lalun salalun haitan kawaidi gatan perahu layar lambama saban tabatan tiang hameng ke haila manyone konsan delaet ayang wayan subat semayang indalah hotsa ilun lambama harun kawai digatan lama pura hai bacute salah lamun konsa alun salalun haitan kawai digatan perahu layar lambama saban tabatan tiang hameng ke haila manyone konsan delaet ayang wayan subat semayang indalah hotsa. Hey tujanglah hey dindingailah hey dindingailah hey ding majalah eha Allah. Hey tujanglah hey dindingailah hey dindingailah hey ding majalah eha Allah. Hey tujanglah hey dindingailah hey dindingailah hey ding majalah eha Allah. Hey ya memukau sekali Anissa, hebat sekali bisa membawakan lagu Aceh ini lebih terdengar gitu ya. Ada syairnya yang bisa kita nikmati bercerita tentang Pancasila, tentang lambang negara kita dan budaya-budaya kita. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Itulah penampilan dari mahasiswi dari Institut Teknologi Indonesia Serpong, ITI ya, ITI Serpong. Luar biasa. Ini Prof Teguh, kalau 240 juta pemudanya kayak begini, ini nggak kena stroke ya. Nah, bisa cerita lebih lanjut. Karena gerak ini adalah perintah otak kepada tangan yang reaksinya cepat. Sebab kalau reaksi otak ini tidak cepat ya Prof Teguh ya, tentu dengan sendirinya suplai darahnya ke otak harus tidak pecah,
harus tidak sempit dan sebagainya. Kalau sempit tuburuan tadi ya. Iya, silakan Prof Teguh. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi apa namanya stroke, sekarang bagaimana mendeteksinya? Ini penting ya. Kalau tiba-tiba fungsi otaknya terganggu, misalnya tiba-tiba pendengarannya hilang, kemudian gerakannya tadinya lincah, ya seperti tadi tidak bisa dilakukan. Tadinya cemerlang mikirnya, ngitungnya bagus, tidak bisa. Berapapun umurnya. Nomor satu itu, bahwa itu ada suatu kelainan di otak, gangguan di otak. Ya, kemudian dilihat apa sebabnya, pemicunya. Nah itu ya. Dan yang tahu siapa? Yang punya otak sendiri dan kerabatnya. Ini penting sekali. Oh, kemarin kok dia hebat lari-lari, kok tiba-tiba tidak bisa. Nah, kemudian apa yang harus kita ketahui? Ada telepon dulu, Prof. Banyak ganggu untuk menjelaskan stroke. Tapi ini juga mungkin penasaran. Bisa telepon di 0215743476. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haryono. Ya, dari mana Bapak? Saya Haji Waryat Pak Haryono dari Subang. Ya, ikut penuntut Pak. Halo? Iya Pak. Silakan. Saya Haji Waryat dari Subang Pak. Dari Subang ya. Mau ikut penuntut Pak. Ikut penuntut. Ya. Dia mau bertanya. Ya. Silakan. Pak Haryono ya. Ya. Kalau umpamanya bagaimana caranya untuk menghilangkan bahwa banyak anak banyak rezeki. Satu. Nanti biar Pak Dibio dijawab ya. Baik Pak. Begini juga Pak Haryono, halo. Ya. Jadi kalau dulu tahun 70-an ingat ya, pada waktu itu tahun 70-an untuk mencari pasien yang masuk KB itu sampai dikejar-kejar Pak ya. Banyak yang menimpa dulu itu tahun 70-an. Nah sekarang alhamdulillah masyarakat sudah sadar Pak. Sudah sadar ya, sekarang sudah sadar ya. Untuk masuk KB. Ya. Kemudian pelayanan pun bagus, Pak ya, dari rumah sakit dan dari puskesmas, Pak ya. Tapi saya kira perlu ditingkatkan Pak pelayanannya Pak dari rumah sakit dan puskesmas. Salah satu contohnya begini Pak. Oke. Salah satu contohnya diantaranya banyak juga yang misalnya masuk KB atau mungkin apakah tidak cocok dengan kontrasepsinya atau dengan obatnya, banyak yang istilahnya yang tidak cocok lah istilahnya yang banyak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian Pak begini, akhirnya mereka itu lari kepada dokter istilahnya praktek Pak. Iya. Dokter praktek itu otomatis ya. Sayang sekali terputus kelihatannya Pak Haji. Tadi ada penelpon kedua. Ya, kita terima lagi, tapi sudah didapat pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Pak Dibio. Penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Ya, malam Pak, dengan Bapak siapa? Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Sanusi Kaplale di Pamulang. Pak Sanusi. Dari mana Bapak? Sanusi Kaplale di Pamulang. Di Pamulang ya. Pamulang ya. Silakan Pak. Begini Prof, dalam rangka reaksi otak yang lebih cepat untuk membentuk intelektual ya, kecerdasan. Ini kan salah satu kapasitas nasional kita sebagai andalan dan keunggulan itu untuk mengejar atau menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi 6,5% atau 6,7% oleh yang dicanangkan oleh SBY sekarang ini 6,7%. Maka yang harus dipertimbangkan adalah jumlah penduduk. Nah, dan distribusi penduduk juga dengan agama ataupun adat istiadat yang lain sebagai potensi nasional. Ideal di Profesor Teguh, ideal itu sebetulnya untuk menyeimbangkan daripada produktivitas nasional kita. Rasionya berapa kira-kira sebagai andalan kita itu dibandingkan dengan
jumlah penduduk. Rate-nya ya Pak Sanusi ya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sanusi. Ya, baik. Ini ada dua pertanyaan. Sebentar Profesor Teguh biar lanjut dulu. Tentang stroke ini juga ya. Tadi nanti baru ke Pak Dibyo, baru ke Pak Sony ya Pak Sony. Ya saya lanjutkan ya. Terpotong. Jangan panjang-panjang Prof. Ya. Jadi kita harus tahu sebabnya apa. Lihat pada gangguan otak, kemudian umurnya berapa. Nah kalau umurnya 50 ke atas itu biasanya stroke lah ya, yang biasanya. Tapi kalau muda, hati-hati. Tambahan apa lagi dia? Oh dia sering begadang, dia suka minum, merokok banyak, mungkin lebih muda ya pada orang-orang muda. Dan kita lihat kenapa dia kena stroke. Nah kita harus tahu ada suatu kemungkinan risiko. Saya bantu. Ya ini kemungkinan risiko. Ada yang risiko tinggi, risiko rendah, dan menengah. Yang paling banyak di Indonesia adalah karena hipertensi. Hipertensi. Dan anehnya hipertensi terjadi bukan di kota, pedesaan lebih tinggi. Nah ini ada sesuatu yang harus kita di pedesaan justru lebih banyak. Iya. Mengapa demikian? Ini yang harus kita, orang demografi harus nyari nih ya. Kenapa ini jadi suatu, mungkin ada perubahan sifat-sifat atau kebiasaan orang-orang pedesaan. Ya dulu bagus sekali, sekarang sudah berubah. Nah pentingnya hipertensi itu mudah sekali diukurnya, deteksinya gampang, ngobatinya gampang. Apa yang terjadi? Hipertensi disebabkan oleh kebanyakan konsumsi garam. Nah ini gampang juga nanti kita pencegahan, karena faktor utama penyebab stroke adalah hipertensi. Baru tambahan usia lanjut ya, keturunan itu penting juga, bahwa kalau ada orang tuanya stroke, hati-hati dia ya, pencegahan dimulai. Dan apalagi yang harus kita ketahui, kita harus mengenal diri kita, mengenal saudara-saudara kita, mengenal tetangga kerabat kita, saling memberitahu ada perubahan pada otak, tingkah lakunya. Dan ini penting sekali karena otak adalah menentukan kualitas hidup. Betul. Sebagai sumber daya manusia yang tadi dikatakan harus bersaing. Baik. Otaknya harus bagus, kualitasnya bagus, kesehatannya bagus. Bagus. Terima kasih. Penjelasan yang sangat gamblang, saya rasa setiap orang bisa menangkap dengan sangat jelas. Nanti dua pertanyaan lagi akan kita sampaikan kepada narasumber kita yang lain. Kita jeda sejenak, kita akan kembali lagi tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya. Kanker, gagal ginjal, dan diabetes adalah penyakit yang susah diobati. Kini hadir di Jakarta, Changjiang Klinik TCM, sebuah klinik dengan pengobatan resep eksklusif TCM yang telah terbukti di Tiongkok, menggunakan pengobatan dengan minuman ramuan herbal yang bermanfaat untuk membuang racun tubuh yang diolah secara higienis dan modern, serta dilengkapi dengan metode ramuan Tiongkok yang ditempelkan pada titik akupuntur. Metode eksklusif tersebut sudah mengobati banyak pasien. Saya sudah 2 tahun terkena kanker payudara. Saya sudah dioperasi, kanker saya tetap tumbuh. Setelah diberitahu oleh teman, saya berobat ke klinik Changjiang. Hanya dengan 3 kali pengobatan, saya sembuh. Kanker saya tidak tumbuh kembali. Sudah 3 tahun saya hidup menderita karena penyakit lemah ginjal. Setiap minggu saya harus 2 kali cuci darah. Tapi sekarang, setelah saya berobat ke klinik Changjiang, penyakit saya sudah sembuh dan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya kena penyakit selama 5 tahun. Setiap saat saya harus minum obat, tapi penyakit saya tidak bisa sembuh total. Lalu saya berobat ke klinik Changjiang TCM. Setelah menjalani 4 kali pengobatan, sekarang saya sudah sembuh. Hampir 1 tahun ini, penyakit kencing manis saya tidak pernah kambuh lagi. Setiap pasien yang datang berobat di Changjiang Klinik TCM dapat spesial diskon 30%. Changjiang Klinik TCM. Kalian harus jadi orang yang pintar dan jujur. Kalian akan menjadi
pemimpin, teladan, soko guru masyarakatnya. Tapi jika kalian pintar tapi tidak jujur, anak-anak akan menjadi penipu. Raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Dengan modal dari koperasi, penghasilan bertambah, keluarga lebih sejahtera. Awalnya usaha saya tidak seberapa, tapi dengan modal dari koperasi, saya bisa mempekerjakan ibu-ibu sekitar. Perempuan Indonesia bisa berperan memajukan keluarga dan bangsa melalui wirausaha. Berkat modal dari koperasi, saya dapat membantu suami mencari nafkah. Jadilah anggota koperasi. Koperasi kuat, rakyat sejahtera. Desa kami jauh sekali, tapi dari sini kami bisa melihat dunia, membaca dan membayangkan apa yang ada di luar sana. Kami yakin bisa mencapainya. Hidupku di laut, temanku perahu dan ikan. Tapi sahabatku perpustakaan ini. Ia bagian nyawa dalam kehidupanku. Dari sini, informasi begitu mudah didapatkan. Sukses seperti sekarang ini tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ku ingin mereka sepertiku, berhasil meraih cita-cita. Perpustakaan selalu ada dan dekat dengan Anda. Tahun ini pemondokan semakin dekat. Insya Allah kami makin semangat dalam beribadah. Insya Allah layanan makanan jadi lebih lancar dan memadai. Kami jadi tidak memikirkan hal lain selain ibadah. Insya Allah, saudara-saudara kita semakin nyaman menunaikan ibadah haji sehingga menjadi haji mabrur. Amin. Baik, kembali lagi kita di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya. Mbak Uges, Ya, Pak. sebelum kita persilahkan Pak Dibyo, Pak Soni menjawab, bagaimana kalau salah satu mahasiswa menambah pertanyaan? Ayo, Iya. siapa? Ada tadi mahasiswa dari Ibnu Khaldun. Iya. Silakan. Ya, silakan langsung berdiri, langsung ke mikrofon. Di sebelah kiri mikrofonnya, maaf. Iya. Oh, sudah ada, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya dari Universitas Singga Perbangsa Karawang. Oh, dari Karawang, ya. Jauh-jauh, ya. Mengenai masalah stroke, Pak, saya bukan mau bertanya, tapi saya ingin sharing dengan ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang ada di sini. Karena saya punya yang namanya senam otak dan itu mencegah stroke sedini mungkin. Wah, hebat. Saya biasa mengajarkan rekan-rekan ketika misalkan ada acara seperti trainer seperti itu, saya biasa mengajarkan seperti senam otak. Senam otak. Baik. Boleh dicontohkan? Boleh. Silakan. Di situ aja. Kameranya ke situ ya sudah. Oh. Ibu-ibu yang di sini biar bisa ikut Boleh, juga. boleh dibikin singkat ya, supaya waktunya cepat ya. Silakan langsung dimulai. Satu saja. Tangan yang sebelah kanannya kelingking, tangan yang sebelah kirinya jempol. Tinggal ditukar. Dalam hitungan 1, 2, 3 ditukar langsung ganti. Sebelah kirinya kelingking, sebelah kanannya jempol. Ganti. Luar biasa. Ada banyak Pak versinya, ada yang tembak 2 seperti ini. Ada juga yang pegang kuping sama hidung, ganti lagi kuping sama hidung. Tapi kalau tidak konsentrasi itu bisa tidak balance, seperti itu. Kalau keliru pegang berarti otak tidak jalan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Inisiatif mahasiswa hebat. Ya. Silakan. Pak Dibyo, silakan. Saya terkesima tentang senam otak tadi. Ingin jadi muridnya juga sebetulnya. Baik,
Tadi saya kira dari Subang, saya kira menarik sekali. Dari Subang tadi kan menyatakan banyak anak banyak rezeki, itu kan dulu. Kalau sekarang banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Jadi harus ditambah itu, jadi harus koma itu. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari, sekarang harus koma itu. Nah, saya kira tadi yang jadi permasalahan adalah bahwa sekarang ini BKKBN kan tadi dinyatakan kok kesulitan mencari untuk mengikuti keluarga berencana dan sebagainya. Sebetulnya bahwa keluarga berencana ini gratis bagi mereka yang miskin, sedangkan mereka yang mampu sebetulnya silahkan untuk mencari pelayanan sendiri. Jadi yang miskin dijamin gratis oleh pemerintah. Oke, terima kasih Pak Sony. 2 menit Pak Sony. Jadi sebetulnya pembayaran penduduk melalui program keluarga berencana itu punya dampak terhadap ekonomi secara luas. Sebetulnya banyak anak banyak rezeki itu muncul akibat anak itu menjadi penanggung hari tua orang tua, sehingga kalau nanti ke depan orang tua dari muda sudah produktif, bisa menabung, kemudian mampu menginvestasikan apa yang mereka tabung, mereka tidak lagi membutuhkan bantuan dari anak di hari tuanya. Jadi memang sebetulnya punya dampak yang luar biasa, dan terus kita galakkan program KB. Kalau program KB ini mandek, itu akan berdampak terhadap keberhasilan ekonomi. Bukan main. Ibu Marta, barangkali ada pesan dari PBB yang bisa disampaikan. Silakan. Sekaligus disambung dengan pertanyaan dari Bapak Sanusi tadi. Iya. Di Pamulang. Mungkin saya ingin menjawab tadi banyak anak banyak rezeki. Kalau menurut saya banyak anak itu mengakibatkan kesehatan ibu yang menjadi resiko yang harus ditanggung, karena banyak anak itu sama seperti 4 terlambat, 4 terlalu yang selama ini kita ketahui yang menyebabkan angka kematian ibu melahirkan itu tinggi. Jadi terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak melahirkan. Itu yang menyebabkan mengapa terlalu banyak anak itu justru menyebabkan terima kasih. Baik. Pak Bupati, ini prakteknya di lapangan ini Pak Bupati. Baik. Kita mempunyai banyak institusi yang tujuan akhirnya adalah pemberdayaan keluarga. Ada Posyandu, ada BKB, kemudian ada kelompok arisan, dan banyak institusi-institusi masyarakat yang tujuannya masing-masing adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat keluarga. Persoalan yang kita hadapi di lapangan adalah kenapa keluarga itu belum berdaya seperti yang kita harapkan. Saya melihat selaku Bupati, ternyata institusi masyarakat yang ada itu cenderung berjalan secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu kehadiran Posdaya sebagai suatu wadah yang membangun komunikasi, yang memberikan advokasi, yang juga bisa dijadikan sebagai alat silaturahim dari seluruh institusi yang ada, adalah salah satu solusi dalam rangka pemberdayaan seluruh institusi masyarakat yang ada di lapangan. Oleh sebab itu saya selaku Bupati juga sangat berharap bagaimana Posdaya yang sudah ada lebih kurang 200 di Kabupaten Solo ini semakin hari semakin kita fungsikan, semakin kita kembangkan. Tentunya dengan catatan, jangan hendaknya institusi yang lainnya seperti Posyandu, BKB, PPLKB, dan segala institusi yang tujuannya memberdayakan keluarga, jangan menganggap Posdaya itu adalah merupakan saingan daripada institusi yang ada. Tetapi adalah bersinergi bersama-sama, memperkuat institusi yang ada, yang sasaran akhirnya bagaimana keluarga itu betul-betul menjadi keluarga yang mapan, keluarga yang mandiri, dapat meningkatkan ekonominya secara mandiri. Itu yang kita harapkan. Ketergantungan kepada pemerintah secara beransur-ansur harus kita kurangi. Sebab ada paradigma di tengah-tengah masyarakat, setiap program yang datang dari pemerintah dianggap oleh tanggung jawab oleh masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah. Yang kita harapkan adalah bagaimana muncul partisipasi masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sendiri, untuk memberdayakan keluarga sendiri. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu saya sangat menyambut positif apa yang dicanangkan, apa yang dikembangkan oleh Dam Mandiri ini dalam bentuk
pos pemberdayaan keluarga. Makanya pada kesempatan ini saya juga menghimbau rekan-rekan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia, mari kita gerakkan keluarga melalui pos pemberdayaan keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Sekaligus dengan waktu yang terbatas ini saya ingin mengumumkan pemenang dari kuis berhadiah kita di 3 buah handphone untuk Bapak Henry Kriswanto di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua Ibu Rosita di Sukabumi, Jawa Barat, dan yang ketiga Ibu Listiani Talang Subur, Pendopo, Palembang, Sumatera Selatan. Selamat untuk para pemenang. Berapa yang teleponnya masuk? Telepon yang masuk sekitar 3.000 telepon dan terima kasih 3.000 SMS maksud kami. Kami berharap bulan depan kita akan ketemu lagi dan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Belum dapat, terima kasih Anda sudah mengirimkan SMS dan berpartisipasi, dan saksikan terus acara kesayangan kita yaitu Gerakan Masyarakat Mandiri. Iya ya ya, iya ya ya, iya ya ya. Thank you.